السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه. Tidaklah yang dimaksud dengan peniadaan as-sami, bukan yang dimaksud tidak ada yang sama namanya. Sebab kalimat sami dari kata isim, tidak ada yang senama begitu. Tetapi sesungguhnya maknanya sudah bergeser. Bukan tidak ada yang senama, tetapi tidak ada yang sama. Alhamdulillah, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris hampir sama. Ada yang menyebutnya sim, maksudnya sama. Bahasa Arab sami, bahasa Indonesia sama, kurang lebih. Maka beliau bantah orang yang menganggap bahwa tidak ada sami adalah tidak ada yang senama. Bukan itu maknanya. Mengapa? Karena kalau yang senama ada, tetapi maknanya berbeda. Kamu mendengar enggak? Mendengar. Allah mendengar enggak? Mendengar. Sama-sama mendengar. Tetapi hakikat mendengarnya berbeda. Mendengar bagi Allah dengan mendengar pada makhluk berbeda. Tangan Allah, tangan manusia, namanya sama, yadullah dengan yadul insan. Sama-sama yad. Tetapi hakikatnya berbeda. Disandarkan pada manusia sesuai dengan keadaan manusia. Tangan disandarkan kepada Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah SWT. Tidak sama dengan tangan manusia. Sehingga beliau katakan, walaisal muradu min nafyi samiyyi anna ghairahu la yusamma bimithli asma'ih. Bukanlah makna penafian sami bahwa yang selain Allah tidak dinamakan dengan nama-nama yang sama. Kadang-kadang fa inna hunaka asma'un mushtarakah. Di sana ada nama-nama yang bersekutu dalam artian sama-sama dinamakan dengan nama tersebut. Bainahu wa baina khalqih, antara Allah dengan makhluknya. Walakinal maqsud anna hadhil asma idza summiya Allahu biha kana ma'naha mukhtassan bihi. Bukan menafikan nama yang sama dengan makhluk. Nama yang mushtarakah antara Allah dengan makhluk. Yang bersama-sama antara Allah dengan makhluknya. Hanya saja al-maqsud la samiyya, maknanya nama-nama yang dinamakan Allah dengannya pasti. Maknaha mukhtas, pasti maknanya khusus. Mukhtassan bihi la yusyrikuhu fihi ghairuh. Tidak ada satu makhluk pun yang sama maknanya dengan nama tersebut. Sehingga Allah menyebut dirinya wa huwal azizul hakim. Allah Maha Aziz dan Maha Hakim, Maha Mulia dan Maha Bijak. Baik,
dua nama ini kadang-kadang disebut dengan nama yang sama kepada makhluk. Bahkan dalam Quran. Apa contohnya? Contohnya kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Wa imra'atul aziz turawidu fataha. Istrinya Al-Aziz menggoda anak angkatnya, yaitu Yusuf alaihi salam. Siapa Al-Aziz yang dimaksud di situ? Raja. Wa imra'atul aziz, istrinya sang raja. Berarti barakallahu fikum, ada Al-Aziz yang merupakan raja Mesir waktu itu. Ada Al-Aziz yang ternyata nama Allah Subhanahu wa taala, wa huwal azizul hakim. Mungkin apa tidak mungkin ada dua nama mustarakah antara nama Allah dengan nama makhluk? Kalau penamaannya iya. Tetapi kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti maknanya khusus bagi Allah. Raja Mesir tadi walaupun disebut Al-Aziz, mulia di kalangan Mesir saja. Di Romawi tidak dimuliakan, di Persia tidak dimuliakan, apalagi di seluruh alam. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, yani lahu izzah ala kulli makhluk. Bisairil alam. Allah maha mulia di atas seluruh makhluknya, di seluruh alam, bahkan tidak ada di atasnya sesuatu apapun. Dialah Allah yang maha izzah. Barakallahu fikum. Maka kata beliau, kata Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala, walakin al-maqsud anna hadhihi al-asma' idza summiya Allah biha kana ma'naha mukhtassan bihi. Maksud yang dimaksudkan di sini bahwa nama Allah kalau sudah Allah dinamakan dengannya pasti maknanya khusus bagi Allah. Tidak mungkin maknanya sama dengan makhluk. Tidak mungkin. Walaupun penamaannya kadang sama, lafaz-lafaznya kadang sama. Makhluk mendengar, Allah mendengar. Makhluk melihat, Allah melihat. Tapi secara makna, melihatnya makhluk tidak akan sama dengan melihatnya Allah. Melihatnya Allah nggak akan sama dengan melihatnya makhluk. Bahkan Sami' Alim, maknanya Allah maha mendengar, maha melihat. La yusyrikuhu fihi ghairuh. Tidak disekutukan, tidak ada yang sama dengannya sesuatu apapun. Fa innal ishtirak innama huwa fi mafhumil ismil kulli. Karena yang namanya ishtirak, kesamaan, itu pada apa yang dipahami dari nama yang menyeluruh tersebut. Kalau maknanya sama, baru dikatakan sama. Tapi kalau maknanya berbeda, maka tidak mengapa disebut dengan nama yang sama, tetapi maknanya berbeda. Maksudnya maknanya, kaifiyahnya berbeda. Barakallahu fiikum. Sudah sama-sama dipaham. Wa hadza la wujuda lahu illa fid dhihni. Wa amma fil kharij fala yakunul ma'na illa juz'iyan mukhtassan. Ada nama, namanya isim, ada dua makna. Ada makna yang sifatnya al-kulli, al-kulli makna menyeluruh. Ada makna al-mukhtas atau al-juz'i. Baik, makna al-kulli dari kata izzah adalah kemuliaan. Betul? Itu makna al-kulli. Al-aziz bagi Allah maknanya kemuliaan. Al-aziz bagi makhluk maknanya kemuliaan. Itu makna al-kulli. Baik, makna menyeluruh. Yang namanya izzah ya kemuliaan. Tetapi ada makna al-mukhtas atau makna juz'i. Kalau al-izzah kemuliaan disandarkan kepada makhluk, ya tentunya kemuliaan makhluk seberapa? Ya segitu. Baik.
di kalangannya saja. Ya kan? Seorang guru dimuliakan oleh murid-muridnya. Ketika keluar di pasar, pedagang nggak tahu kalau dia punya kemuliaan. Iya kan? Tukang sayur, tukang cabai, segala macam. Pak, minggir pak. Kurang aja sama guru. Dia kenal juga enggak. Ya Pak ya. Berarti kemuliaan tadi terbatas sangat. Itu pada makhluk. Mukhtassan bil makhluk. Maka kemuliaannya kemuliaan sebatas makhluk tertentu saja. Tetapi kalau kemuliaan itu bagi Allah, makna juz'i, makna mukhtasnya adalah kemuliaan Allah yang maha mulia di atas seluruh alam. Tak terkecuali. Atau dengan kalimat lain, mutlaqan. Izzahnya, izzah yang mutlak bagi Allah Ta'ala. Tidak terbatas. Wadzalika bihasbi ma yudafu ilaih. Maka makna yang mukhtas ini bisa dipaham dengan apa? Dengan idhafahnya. Makna yang juz'i, makna yang khusus ini bisa dipaham bihasbi ma yudhafu ilaihi, sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Kalau disandarkan pada manusia, ya seukuran manusia. Kalau disandarkan kepada benda, ya seukuran benda. Kalau disandarkan kepada Allah, maka adalah yang maha mulia. Kan begitu. Seperti tadi kita contohkan tangan. Kalau disandarkan kepada kursi, tangan kursi, ya ini tangan kursi. Kaki kursi ada berapa? 4. Kaki manusia 2. Beda kan? Padahal sama-sama kaki. Ketika disebutkan kaki, semua orang paham. Sesuatu yang dipakai untuk dia bisa berdiri. Kan begitu. Tetapi ketika diidhafahkan, maknanya jadi khusus. Kaki manusia, ya ini. Kaki kursi, ya ini. Yang di bawah kursi saya ini. Kaki meja, ya ini. Yang 4 ini. Baik. Itu makna mukhtas. Barakallahu fiikum. Makanya anak-anak sering tebak-tebakan. Tangan apa yang gak ada, tangannya siapa yang gak ada jarinya. Tangan siapa yang gak ada jarinya. Tangan cacat bukan. Tangan kursi. Gak ada jari-jarinya. Karena disandarkan ke kursi, maka maknanya khas. Maknanya khusus. Maka Allah yang maha sempurna, tangannya juga maha sempurna, tidak mungkin sama dengan makhluk. Izzatullah, kemuliaan Allah tentunya maha sempurna, kemuliaan yang di atas segala kemuliaan yang tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaannya. Adapun kemuliaan makhluk terbatas pada daerahnya masing-masing, pada komunitasnya masing-masing, pada orang yang di bawahnya saja. Mulia di sini, di tempat lain berbeda keadaannya. Kembali kepada kitab. Fa in udhifa ila rabbi kana mukhtassan bihi. Maka kalau disandarkan kepada Allah, kepada Rabb, maka maknanya pun harus secara khusus makna yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mungkin akan sama dengan makhluknya. La yusyarikuhu fihi al-'abd. Tidak akan mungkin bisa disamai oleh hamba manapun. Wa in udhifa ila al-'abd. Sebaliknya, kalau nama tadi disandarkan kepada hamba, kana mukhtassan bihi, maka maknanya pun khusus bagi hamba. La yusyarikuhu fihi rabb. Tidak sama dengan yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan sama. Maka jangan membayangkan tangan Allah seperti tangan kita. Tidak mungkin, mustahil. Karena tangan kita terbatas, lemah, sekian kekurangan-kekurangan padanya. Tangan Allah maha sempurna. Tidak mungkin seperti tangan kita. Wa amman niddu. Wa ammal kuf'u. Tadi kan penafian sami. Yang ternyata maknanya bukan tidak ada yang sama namanya. Namanya ada yang sama, tetapi makna yang terkandung dalamnya tetap berbeda. Wal kufu, yang sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekufu. Orang ini sekufu dengan orang itu.
umurnya sebaya, ilmunya setingkat, kadar kemampuannya hampir sama, dikatakan sekufu. Fahiyal mukafi al-musawi, yakni yang seimbang, musawi yang sama. Wa qad dalla ala nafihi qauluhu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya, tidak ada yang sekufu dengan Allah, yaitu dalam ayatnya walam yakun lahu kufuwan ahad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada bagi Allah satu makhluk pun yang sekufu dengannya. Dinafikan kufu. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, enggak ada yang seimbang, enggak ada yang sepadan, enggak ada yang setingkat, enggak ada yang sebaya, enggak ada yang sama dengannya. Wa amman niddu, adapun nid yang sering diterjemahkan tandingan, fa ma'nahul musawi al-munawi. Tandingan maknanya musawi, sama, yang sama. Bisa pula makna musawi. Apa bedanya musawi dengan munawi? Setanding, sebanding. Qala ta'ala, Allah berfirman, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Kalian tahu tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang seimbang dengan Allah. Wa amma qauluhu la yuqasu bi khalqih. Adapun ucapan Syekhul Islam dalam Aqidah Al-Wasithiyah, la yuqasu bi khalqih, tidak dikiaskan dengan makhluk. Fal maqsudu bihi, yang dimaksudkan dengannya, annahu la yajuzu isti'malu syai'in minal aqisah. Tidak boleh menggunakan kias-kias dengan Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqisah bentuk jamak dari kias. Allati taqtadi al-mumatsalah. Karena kias itu konsekuensinya menyamakan. Apa sih maknanya kias? Terjemahannya apa kias? Bahasa Indonesia. Hati-hati. Kias dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan kias dalam bahasa Arab. Ini seringkali para santri terbingungkan antara kias dalam bahasa Arab dengan kias dalam bahasa Indonesia. Kalau kias dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Arabnya majazi, ungkapan kias. Itu kias dalam bahasa Indonesia. Dia menggunakan kiasan. Seorang dikiaskan dengan singa. Singa berbicara di mimbar. Itu kias. Bukan makna yang sebenarnya. Sehingga bahasa Arab majazi. Majaz. Adapun al-qiyas dalam bahasa Arab maknanya membandingkan. Kalau pada ini aja ada, pada itu juga ada. Itu qiyas namanya. Kalau ini juga begitu, yang ini juga begitu. Kenapa santri yang itu boleh, kau yang ini gak boleh? Itu qiyas dalam bahasa Arab. Misalnya kamu minta izin gak dikasih, temanmu minta izin dikasih. Kamu akan pakai qiyas kepada gurunya. Ya Ustaz, saya izin gak dikasih. Dia izin kok dikasih? Bukankah saya sama dia sama-sama santri? Apa bedanya? Itu namanya apa? Qiyas. Dan biasanya guru akan membantah qiyas tersebut dengan perbedaan. Beda kamu dengan dia. Kamu itu sering dusta, dia enggak. Saya enggak percaya dengan alasanmu. Nah misalnya gitu. Dia jujur, 1 tahun ini baru sekali izin, kamu tiap bulan izin. Itu perbedaan. Baik, kalau qiyas itu seperti itu, berarti kita tahu setiap qiyas pasti akan ada wajhus syabah. Pasti akan ada sisi persamaan. Bukankah saya santri, dia juga santri? Nah itu namanya wajhus syabah, sisi persamaan. Baik, kalau qiyas itu maknanya membandingkan antara dua yang sama, apakah bisa membandingkan Allah dengan makhluk? Padahal tidak ada yang sama dengan Allah, satu makhluk pun.
Maka tidak mungkin bisa pakai kias. Sahih? Taib. Maka dikatakan di sini, la yuqasu bi khalqih, kata Syekhul Islam, dan tidak dikiaskan dengan makhluk. Mal maqsudu bi hadzal kalam? Al maqsudu bihi annahu la yajuzu isti'malu syai'in min al aqisah, bahwasanya tidak boleh memakai sedikit pun dari kias-kias yang konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Taqtadi al-mumatsalah wal musawah, karena kias itu pasti akan menyamakan. Kias itu pasti akan menyamakan. Bainal maqis wal maqis alaih. Ada 3 rukun kias. 3 rukun kias. 1, 2, 3. Yang pertama al-maqis. Yang kedua al-maqis alaih. Yang ketiga wajhus syabah. Kalau tidak ada salah satunya, batalat al-qiyas. Kalau maqis enggak ada maqis alaih, enggak bisa qiyas. Kalau maqis alaih enggak ada maqis, enggak bisa qiyas. Kalau maqis ada, al-maqis alaih juga ada, tapi wajhus syabah tidak ada, juga nggak bisa kias. Ustaz, saya izin kok nggak dikasih? Itu Ustaz pulang izin dikasih. Bagaimana nih kiasnya? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Mengapa? Itu guru, kamu kan santri. Saya kok izin nggak dikasih? Ah, itu Ustaz pulang izin dikasih. Loh, kamu bukan Ustaz. Ustaz bukan santri. Beda aturannya. Batal kan kiasnya. Ada seorang berdiri di sana, main-main di tengah panas matahari, jam 2 siang. Nak, masuk nak, panas. Dijawab, itu batu aja kepanasan gak apa-apa. Itu kias bukan? Kias ma'al fariq. Kias dengan perbedaan. Maka batalat al-qiyas. Batal kiasnya. Mengapa? Tidak pas. Nggak ada wajh syabah. Sisi persamaannya kamu dengan batu apa? Nggak ada. Batu kepanasannya begitu aja. Kamu kepanasan gosong. Kepalamu pusing. Kemudian sakit. Dehidrasi. Kehabisan cairan. Iya kan? Lah batu buru-buru ada cairannya dalamnya. Tayyib barakallahu fiikum. Apa syurutul qiyas? Syurutul qiyas al-maqis wal maqis alaih wa wajhus syabah. Karena ada wajhus syabah, maka tidak mungkin mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Kalau mengkiaskan antara Allah dengan makhluk, atau mengkiaskan makhluk dengan Allah, bisakah? Tidak mungkin, tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Enggak ada wajhus syabah, enggak ada sisi persamaan. Disinilah kesalahan mereka yang datang ke kuburan para wali, yang datang meminta kepada para wali, tolong sampaikan kepada Allah hajat-hajat kami. Ketika ditanya, ditegur, jawabannya kias. Bukankah kalau kita menemui Raja Al-Malik, kita harus melewati penjaganya, harus melewati orang-orang dekatnya, menterinya, atau wakilnya, atau orang-orang yang dekat dengan Raja? Nggak mungkin bisa langsung. Maka demikian pula kepada Allah, kita meminta melalui orang-orang dekatnya, yaitu para wali, para nabi. Wahai wali-wali, wahai nabi, tolong sampaikan pada Allah. Maka kita jawab, qiyasun batil. Mengapa qiyasun batil? Tidak ada wajh syabah. Apa sisi persamaannya antara Malik dengan Allah Subhanahu wa taala? Mereka akan jawab, kan sama-sama penguasa. Beda. Penguasa yang ini tidak maha mendengar, tetapi Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Engkau berbisik di kamarmu, ya Rabbi, ya Rabbi, Allah dengar. Tetapi kalau kepada raja,
Engkau berbisik di kamarmu, wahai Tuan Raja, wahai Tuan Raja. Apakah raja itu mendengar? Enggak mendengar. Satu. Masih ada lagi? Ya terlalu banyak perbedaannya. Allah maha melihat, raja tidak maha melihat. Kamu menangis di kamarmu ya Rabbi, Allah maha melihat. Sedangkan raja tadi kamu nangis darah di kamarmu, dia nggak tahu. Dua. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, maha penyayang. Apakah raja ini maha penyayang? Allah Subhanahu wa taala Karim, maha memberi. Apakah raja ini maha memberi? Murah hati? Ada yang murah hati, itu pun terbatas. Mengapa? Murah hati, semua dikasih, habis barangnya. Tuan Raja, saya juga butuh, habis. Mengapa? Tidak kaya. Sedangkan Allah ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya, tidak pernah akan habis. Semua kalian minta, semuanya diberi, tidak akan berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah. Kecuali seperti lautan, kamu cemplungkan jarum dan diangkat kembali. Berkurang nggak lautan itu? Tidak berkurang. Karena apa yang nempel di jarum tadi. Demikian kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana diriwayatkan kalau semua orang dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya minta dan semuanya dikasih. Minta apapun, Allah akan beri seluruhnya dan tidak berkurang sedikit pun dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut dan kemudian diangkat kembali. Apalagi terlalu banyak, tidak sama raja ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka qiyas tadi qiyasun batil, qiyas ma'al fariq, qiyas dengan tidak ada wajh syabah. Maka kata sahib al-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-musannif Kitab al-Wasithiyah menyatakan la yuqasu bi khalqihi. Allah enggak bisa dikiaskan dengan makhluk abadan. Bainal maqis wal maqis alaih fi syu'unil ilahiyah, dalam urusan ilahiyah. Wa dzalika mithlul qiyas at-tamtsili alladhi yu'arrifuhu al-ulama al-usul bi annahu ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin jami'in. Jangan lupa definisi ini kalian kasih garis atas atau kasih stabilo. Berfaedah untuk kalian di dalam masalah ini dan juga dalam masalah usul, dalam masalah fikih. Yang tidak boleh itu tadi adalah qiyas yang diberi nama dengan qiyasut tamtsili. Apa namanya? Qiyas at-tamtsili. Yang didefinisikan oleh para ulama. Yu'arifuhu, dita'rif, didefinisikan. Oleh ulama usul, para ulama ahli usul fikih. Apa itu makna qiyas at-tamtsili? Bi'annahu ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin jami', menggabungkan antara cabang dengan pokoknya. Ilhaqu far'in, menggabungkan cabang dengan pokoknya, fi hukmin jami'in, dalam hukum yang sama, dalam hukum yang sama. Ka ilhaqi an-nabiz bil khamr, seperti digabungkannya antara an-nabid dengan khamr. Mengapa? Sama-sama dari anggur, sama-sama memabukkan. Kalau nabid dari korma, kalau khamr dari anggur, tetapi sama-sama memabukkan. Maka disamakan hukumnya. Ilhaqun nabil bil khamri fil hurmati al-ishtirakihima. Digabungkan cabang dengan usulnya karena kebersamaan keduanya fi illatil hukum, dalam alasan hukum, fil iskar, yaitu iskar. Iskar itu memabukkan. Mana cabangnya, mana usulnya? Cabangnya, usulnya dulu. Usulnya adalah al-khamr. Hadha huwa al-asl. Kenapa disebut asl? Yuqal bi annahu asl karena hadisnya, ayatnya semua langsung tentang khamr. Betul? Innamal khamru
wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Nabi juga mengatakan hal yang sama dalam hadis-hadis. Ya. Disebutkan dalam sekian banyak hadis. Di antaranya tentang haramnya khamr yang kata Nabi SAW, la yakunanna min ummati, akan muncul dari umatku, yastahilluna al-hira wal khamra wal harira wal ma'azif. Akan muncul nanti orang-orang yang berani menghalalkan hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada yang berani menyatakan zina, sutra, khamr dan alat-alat musik. Akan ada yang berani menghalalkan. Bagaimana cara menghalalkannya? Diriwayatkan dengan kalimat yusammunaha bighairi ismih. Yusammunaha bighairi ismiha, menamakannya dengan nama lain. Zina dinamakan nikah, nikah mut'ah. Harir, sutra dikatakan kul man harrama zinatallah, siapa yang berani menghalalkan perhiasan Allah. Khamr dikatakan minuman penghangat, dikatakan sebagai obat untuk menenangkan jiwa, dinamakan dengan apa lagi? Yusammunaha bighairi ismiha. Baik, berarti yang diharamkan semua dalam dalil-dalil Quran dan Sunnah al-khamru. Ma'ruf namanya khamr adalah dibuat dari anggur dan membuat orang mabuk. Apa illatul hukum? Illatul hukum, alasan hukum, illah adalah alasan. Apa alasan hukumnya? Alasan hukumnya adalah al-iskar. Iskar, memabukkan. Ini alasan hukum. Baik. Hada huwal asl. Thumma al-qiyas. Maknanya qiyas adalah ilhaqu far'in bi aslin. Ini ada fara'. Ini ada fara'. Ini ada fara'. Cabang biasanya nggak satu kan? Pohon tumbuh satu batang, kemudian bercabang-cabang. Banyak fara'nya. Kalau ilatnya sama, iskar. Ilatnya sama, iskar. Ilatnya sama, iskar. Memabukkan. Walaupun dibuatnya dari korma. Nabi, sari korma. Hati-hati. Kalau beli sari korma, ini bukan mengembosi. Lihat tanggal kadaluarsanya. Sari korma itu seperti korma dibikin seperti madu, tapi korma. Mengapa? Sebab kalau terlalu lama disimpan sampai bertahun-tahun, kalau tempatnya plastik dia akan menggembung begitu, dan kemudian baunya seperti khamr. Ya. Sudah ada unsur khamrnya, terjadi reaksi. Hati-hati. Kalau sama-sama memabukkan juga haram. Ada lagi bentuknya berbeda. Kalau tadi cairan diminum, ada bentuknya bubuk. Ditaruh di meja atau ditaruh di piring, kemudian disedot dengan hidung. Haram. Loh bagaimana kok haram? Emang ada dalilnya dari Quran dan Sunnah? Ada. Innamal khamru wal maisiru wal itu kan khamr, ini kan bukan. Ilhaqu far'in bi aslin, dikiaskan yang cabang ini kepada asalnya karena alasannya sama, yaitu iskar, sama-sama memabukkan. Ada lagi yang bentuknya daun kering dikumpulkan, dibakar, asapnya dicium, mabuk juga. Fala yajuz. Limada al-iskar, sama juga iskar. Semua yang cabang-cabang tadi digabungkan dengan asal sebagai apa? Qiyas. Apakah qiyas itu syar'i? Apakah qiyas itu sah? Atau qiyasun ma'al fariq? Qiyasun sahih. Mengapa qiyasun sahih? Ada wajhus syabah. Ma huwa wajhus syabah? Wajhus syabah al-iskar. Ada rokok digulung-gulung, terus mabuk juga, sama hukumnya.
memabukkan. Barakallahu fikum. Kalau masih ada sisa, kita lanjutkan saja. Sebab kaitannya masih dengan qiyas. Kaitannya masih dengan qiyas. Qiyas apa tadi disebutnya? Qiyas tamtsili. Hati-hati, di sana ada qiyas lain. Yaitu qiyas asy-syumul. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad Khalil Harras, fa qiyasut tamtsili mabniun ala wujud al-mumatsalah bainal far' wal asl. Berarti qiyas tamtsil dibangun di atas apa? Di atas wujudu mumatsalah, di atas keberadaan persamaan antara cabang dengan aslinya. Wallahu azza wa jal la yajuzu an yumassal bi syai'in min khalqih. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala enggak bisa disamakan dengan apapun dari makhluknya. Dan enggak ada sisi persamaan apapun dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enggak ada wujudul mumatsalah. Karena enggak ada wujudul mumatsalah, la yajuz al-qiyas. Ay al-qiyas at-tamtsili. Wa mithlu, dan juga seperti qiyasus syumul, ini qiyas yang kedua. Al-ma'rufu 'inda al-manatiqah bi annahu al-istidlalu bi kulliyyin 'ala juz'iyyin biwasitati ad-diraj. Dzalika al-juz'i ma'a ghairihi tahta hadzal kulli. Apa qiyasus syumul? Berbeda lagi definisinya. Qiyas syumul dikenal di beberapa tempat dengan makna istidlalul kulli, pendalilan umum untuk menunjukkan yang juz'i, untuk menunjukkan yang juz'i. Biwasitatin diraji dalikal juz'i, dengan perantaraan masuknya bagian tadi dari keseluruhan. Masuknya bagian juz tadi pada kaidah yang menyeluruh. Ini kaidah kulli. Al-kulli. Al-kulli. Di dalam kaidah kulli ini ada juz. Juz'i, semua juz'i. Baik. Kemudian berkata dengan kaidah ammah tadi, kalau ini masuk dalam kulli ini, ya berarti sama. Begitu. Apa contohnya kira-kira? Santri lagi saja. Di sini kan ada fulan, santri nih. Al-kullinya santri. Kemudian di dalamnya ada Muhammad, Ahmad, Salim, Awad dan sebagainya. Ada Marwan, ada Sadiq, ada segala macam nama yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang keriting, ada yang lurus rambutnya, semuanya. Tapi mereka ini seluruhnya masuk di dalam kaidah al-kulli. Fakulluhum santri, kulluhum talib. Iya Pak ya? Baik. Maka ketika ada yang berkata, saya gemuk, saya makannya 2 piring dong. Lauknya 2. Maka dijawab oleh yang lain, tidak bisa. Karena engkau santri, mereka juga santri, maka kamu sama dengan yang lain. Apa ini namanya? Qiyasus syumul. Qiyasus syumul. Karena engkau termasuk santri, maka hukumnya sama dengan santri. Dikasih jatah yang sama. 1 piring dengan 1 lauk misalnya. Yang ini ngerjakan PR, yang ini enggak. Kemudian beralasan. Tapi kan saya begini-begini. Tidak. Kamu itu santri. Walaupun kamu pengurus, walaupun kamu musyrif, walaupun kamu gini. Tapi selama kamu masih santri, ini kaidah kulli. Selama kamu masih santri, maka hukumnya sama, harus mengerjakan PR dan besok ulangan. Baik. Bisa enggak qiyas syumul ini diterapkan kepada Allah SWT?
Yang namanya Tuhan itu begini. Tidak bisa. Itu kurang ajar namanya. Siapa yang melakukan hal seperti ini? Qiyas syumuli kepada Allah. Ahlul kalam, ahlul filsafat. Kalau Tuhan itu semestinya memiliki kekuasaan. Dan ada sifat-sifat yang wajib baginya. Dan ada sifat-sifat yang mustahil baginya. Dan ada sifat yang jaiz. Boleh iya, boleh tidak. Yang mewajibkan siapa? Yang memustahilkan siapa? Yang menyatakan jaiz siapa? Oh ya penelitian kami. Bagaimana cara delitinya? Itu namanya penguasa harus begini. Apakah ada yang sama dengan Allah? Nggak ada. Kamu mengkiaskan dengan apa? Mengkiaskan dengan kaidah kulli. Bahwa yang namanya ilahiyah harusnya begini. Nggak ada. Nggak bisa begitu. Mengapa? Kalau pada makhluk bisa. Ini termasuk santri. Berarti begini, berarti begini, berarti begini. Boleh itu. Ya, silahkan. Oh, fulan ini termasuk ahlu sunnah. Berarti dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Pakai kaidah kulli. Bisa. Tapi mau pakai kaidah kulli kepada Allah. Emang ada yang sama dengan Allah? Emang Allah bagian dari sesuatu? Tidak. Wallahu ahad. Allah Maha Esa. Fahadal qiyas mabniun ala istiwa'il afrad. Perhatikan. Qiyas seperti ini dibangun di atas penyamaan anggota-anggota. Afrad, anggota-anggotanya. Al-mundarijah tahta hadal kulli. Anggota-anggota yang termasuk di dalam kaidah umum. Anggota-anggota yang termasuk dalam kaidah umum. Fadzalika yakum ala kullin minha bima hukima alaih. Maka akan dihukumi anggota-anggotanya dengan sama seperti hukum terhadap yang lainnya. Karena sama. Karena satu kaidah kulli itu menyeluruh, mencakup semua anggota-anggotanya. Maka semua yang ada di dalam kaidah kulli ini harus disamakan. Kalau dia juga wajib untuk menulis PR, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga, ini juga. Tidak terkecuali. Kok ini enggak, Ustaz? Kepada mustami yang di belakang, bukan santri. Itu kok enggak diperiksa atau PR-nya, Ustaz? Oh enggak. Dia tidak masuk kaidah al-kulli. Mengapa? Dia bukan santri. Dia mustami'. Mafhum? Kaidah kulli. Baik, barakallahu fiikum. Ada yang ketiga. Entah dimasukkan di sini atau tidak. Bukan qiyas tamtsili, bukan qiyas syumul. Tetapi ada qiyasul aulawi. Ada qiyasul aulawi. Kelihatannya tidak ada. Maka qiyasul aulawi adalah sesuatu yang kalau pada yang di bawahnya ada, maka pada yang lebih dari itu lebih ada lagi. Itu contoh aulawi. Yang ini aula min dzalik. Contohnya, kalau santri saja tahu, ya, biasanya gurunya lebih tahu. Karena guru yang ngajari. Itu namanya qiyas apa? Aulawi. Kalau thalibnya saja mengetahui, harusnya gurunya a'lam minhu. Thalibnya alim, maka gurunya a'lam minhu. Gurunya guru, masyayikh wal ulama, tentu lebih alim lagi. Karena mereka ini belajar dari sana. Apa namanya? Aula. Aulawi. Baik. Sekarang, bagaimana guru kepada muridnya? Sayang atau tidak sayang? Ya tentunya. Orang tua lebih sayang lagi. Apa namanya itu? Qiyasul aulawi. Qiyas aulawi. Yang ini qiyas yang boleh. Kalau manusia mendengar dan manusia yang tuli, mana yang lebih sempurna? Yang mendengar. Maka Allah lebih mendengar lagi.
Tidak mungkin tuli. Manusia yang bisa melihat dan manusia yang buta, mana yang lebih sempurna? Yang melihat dong. Maka pasti Allah lebih sempurna lagi penglihatannya. Nggak mungkin buta. Itu namanya qiyasul aulawi. Baik. Mudah-mudahan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Wallahu taala alam bissawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.